Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Berdoalah sebelum melakukan usaha, karena doa dapat memperkuat semangat dan meningkatkan prestasi. Kendaraan bermotor harus diisi bahan bakar agar dapat bergerak. Bahan bakar atau bensin merupakan energi kimia yang dapat memanaskan mesin sehingga dapat menggerakkan kendaraan tersebut. Bensin merupakan penghasil energi yang dinotasikan dengan E, di mana bensin tersebut akan menyebabkan timbulnya gaya F sebagai penggerak dari kendaraan tersebut, sehingga kendaraan melakukan perpindahan sejauh S. Kendaraan dikatakan melakukan usaha atau W. Kaitan usaha atau W dan waktu atau T menghasilkan besaran yang disebut dengan daya atau P. Pada bab ini kita akan mencari hubungan antara besaran-besaran fisika, yaitu gaya atau F, perpindahan atau S, usaha atau W, energi atau E, dan daya atau P. Kesemuanya ini bisa kita pelajari dalam usaha dan energi. Berikut ini kita akan bahas usaha dan energi bagian pertama. Contoh lain dari peristiwa usaha. Seseorang menggayuh sepeda sehingga sepeda tersebut bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebuah gerobak ditarik dengan traktor sehingga gerobak tersebut bisa berpindah dari posisi satu ke posisi berikutnya. Marilah kita mulai pembahasan kita mengenai usaha dan energi ini. Sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar untuk bab usaha dan energi berikut ini. 3.7 Menghasilkan konsep energi, menganalisis konsep energi, usaha atau kerja, hubungan usaha atau kerja dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 Menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian gerak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep energi, usaha atau kerja, dan hukum kekekalan energi. Materi yang akan kita bahas dalam bab ini adalah: pertama, pengertian usaha; kedua, teorema usaha dan energi kinetik; ketiga, teorema usaha dan energi potensial; keempat, teorema usaha dan energi mekanik; kelima adalah tentang daya. Pertama, kita akan lihat pengertian dari usaha. Seseorang menarik balok dengan tambang yang posisinya θ derajat terhadap bidang horizontal, sehingga balok bergerak sejauh S. Perhatikan gambarnya dan perhatikan gaya yang bekerja pada balok yang ditarik oleh orang tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah melakukan usaha atau W. Jadi dapat dikatakan bahwa usaha adalah hasil kali antara gaya konstan atau F dengan perpindahan S yang dirumuskan dengan W sama dengan F cos theta dikalikan dengan S, di mana F cos theta itu adalah komponen gaya terhadap
arah gerak. Keterangan: F adalah gaya dalam satuan Newton, S adalah perpindahan yang dilakukan dalam satuan meter, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh gaya dan perpindahan dalam derajat. Yang kedua, teorema usaha dan energi kinetik. Sebelumnya kita lihat definisi dari energi kinetik. Energi kinetik dari suatu benda dengan massa M dan laju V dinyatakan dalam persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Satuan dalam SI untuk energi kinetik adalah Joule yang disingkat dengan J. Teorema usaha dan energi kinetik. Sebuah kendaraan yang masanya M dengan kecepatan mula-mula V0 didorong oleh beberapa orang sehingga kendaraan tersebut berubah posisi sejauh S dengan perubahan kecepatan menjadi Vt. Jika resultan gaya melakukan usaha atau W pada suatu benda, maka energi kinetik benda tersebut akan berubah dari keadaan awal ke keadaan akhir, yang dirumuskan dengan W sama dengan delta EK sama dengan EKT min EK0, di mana EKT sama dengan setengah M VT kuadrat dan EK0 adalah setengah M V0 kuadrat. Jadi delta EK nya sama dengan setengah M VT kuadrat min setengah M V0 kuadrat. Nah, di sini bisa dilihat W sama dengan delta EK, berarti bahwa usaha merupakan perubahan dari energi kinetik. Selanjutnya, yang ketiga, teorema usaha dan energi potensial. Kita lihat terlebih dahulu definisi dari energi potensial. Energi potensial gravitasi dari suatu benda yang berada pada posisi H dengan massa M dinyatakan dalam persamaan EP sama dengan M kali G kali H, di mana satuan SI dari energi potensial sama dengan Joule disingkat dengan J besar. Berikutnya teorema usaha energi potensial. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda yang masanya M mula-mula berada pada posisi H0, kemudian digerakkan sehingga berada pada posisi HT. Jika resultan gaya yang melakukan usaha atau kerja W pada suatu benda, maka energi potensial gravitasi benda tersebut akan berubah dari keadaan awal EP0 ke keadaan akhir EPT. Dirumuskan W sama dengan delta EP sama dengan EVT min EV0, di mana EVT adalah MGHT dan EV0 adalah MGH0. Jadi delta EV sama dengan MGHT min MGH0, di mana di sini W sama dengan delta EV, artinya usaha merupakan perubahan dari energi potensial. Yang keempat, teorema usaha dan energi mekanik. Usaha merupakan perubahan energi total suatu benda, di mana energi total tersebut dinamakan dengan energi mekanik yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial.
Kita lihat definisi dari energi mekanik dari ilustrasi berikut ini. Pada posisi A ada sebuah benda mula-mula, yaitu benda tersebut memiliki massa M, dan pada ketinggian H0 di posisi A tersebut. Benda bermassa M tersebut bergerak dengan kecepatan awal V0, sehingga suatu saat dia berada pada posisi B dengan kecepatan Vt pada posisi Ht pada ketinggian Ht. Nah, pada posisi A terdapat energi mekanik sebesar EMA, atau karena ini pada posisi mula-mula, jadi EMA sama dengan EM0 yang besarnya adalah EP0 plus EK0, di mana EP0 adalah MGH0 dan EK0 adalah setengah MP0 kuadrat. Sedangkan pada posisi B terdapat energi mekanik sebesar EMB, atau kita sebut saja EMT, yang besarnya sama dengan EVT plus EKT, di mana EPT adalah MGHT dan EKT adalah setengah MPT kuadrat. Dengan demikian EMB atau EMT sama dengan MGHT plus setengah MPT kuadrat. Menurut hukum kekekalan energi mekanik, kalian perhatikan, jika tidak ada kerja yang dilakukan oleh gaya non-konservatif atau gaya atau W sama dengan MC sama dengan 0, maka energi mekanik pada posisi B yaitu EMT sama dengan energi mekanik pada posisi A atau EM0, atau energi mekanik pada posisi akhir sama dengan energi mekanik pada posisi awal. Sehingga bisa kita tuliskan setengah MVT kuadrat plus setengah MGHT sama dengan setengah MV0 kuadrat plus MGH0, atau energi mekanik total bernilai konstan sepanjang lintasan antara titik awal dan akhir, atau tidak ada perubahan dari nilai awal sampai ke nilai akhir. Menurut hukum kekekalan energi disimpulkan, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sehingga tadi dituliskan EMT sama dengan EM0, itu adalah perumusan dari hukum kekekalan energi. Contoh dari hukum kekekalan energi kita lihat pada roller coaster raksasa. Kalian perhatikan di sini. Satu dari yang tercepat di antara roller coaster di dunia adalah Magnum XL 200 di Cedar Point Park in Sandusky, Ohio, seperti gambar. Kereta seakan-akan jatuh dari ketinggian 59,4 meter. Asumsikan bahwa coaster itu memiliki kecepatan yang mendekati 0 ketika berada di puncak. Abaikan gesekan dan tentukan kecepatan kereta tepat ketika berada di bawah. Untuk selanjutnya, yang kelima, kita lihat tentang daya. Kita lihat definisi dari daya. Daya rata-rata adalah rata-rata perubahan dari kerja atau W yang dilakukan dan diperoleh dengan membagi W dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan kerja tersebut. Dirumuskan P bar sama dengan W per T. Nah, di situ P ada tanda bar, berarti adalah daya rata-rata, bukan menunjukkan vektor, tapi merupakan daya rata-rata.
di mana satuan SI untuk daya adalah Joule per detik atau Watt disingkat dengan W. Bentuk lain dari perumusan daya. Daya dapat pula didefinisikan sebagai perubahan dari energi dibagi dengan waktu, atau dikatakan juga sebagai laju perubahan energi, di mana bisa dirumuskan daya rata-rata atau P bar sama dengan perubahan energi per waktu. Karena kerja, energi dan waktu merupakan besaran skalar, maka daya juga merupakan besaran skalar. Karena W sama dengan Fs, maka daya rata-rata juga dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu P bar sama dengan F kali V rata-rata, atau daya rata-rata sama dengan perkalian dari daya dengan kecepatan rata-rata. Demikianlah penjelasan tentang usaha dan energi bagian yang pertama. Untuk selanjutnya, kita akan bahas usaha dan energi bagian yang kedua, yang membahas tentang penerapan rumus-rumus dari usaha dan energi ke dalam permasalahan-permasalahan fisika. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.